Sedekah itu adalah sesuatu yang mempersyaratkan satu kesungguhan hati manusia sebagai manusia, dan kecenderungan hati manusia nomor satu adalah berbagi, memberikan sesuatu kepada yang lainnya, bukan meminta. Meskipun meminta itu boleh dalam keadaan terpaksa kan gitu kan. Kalau bisa sih dalam keadaan normal jangan minta-minta kan gitu. Makanya minta-minta itu kan hubungannya sama kehinaan dan kemuliaan gitu. Jadi banyak orang itu tanya ke saya entah karena apa, saya tidak tahu latar belakangnya, ada kasus apa, kejadian apa, saya tidak tahu. Pokoknya orang itu tanya, sebenarnya sedekah itu gimana toh Mbah? Jane piye to sedekah ki? Nah sekarang saya menjadi terdorong oleh kewajiban untuk mencoba secara seluas mungkin, sedetail mungkin memahami kembali sedekah ki apa to. Nomor satu, sedekah itu berarti ada asosiasi dengan kata lain, misalnya infak, terus nanti di sana ada zakat dan seterusnya ya. Yang pertama harus kita sadari adalah itu kosakata yang dipilih oleh Tuhan untuk mengkomunikasikannya ke kita. Jadi itu bukan karangan kita, mungkin bahasanya berasal dari bahasa Arab tapi dipilih Tuhan. Maka yang saya omongkan ini jangan pendapat saya, tapi pemahaman saya terhadap maunya Tuhan, konsepnya Tuhan, pemahamannya Tuhan yang dia maksud sedekah, infak dan zakat dan seterusnya itu gitu. Sekarang kalau kita agak ngebor ke dalam ya, sedekah itu kan kita bisa ingat dengan dari kata sedekah itu ada banyak idiom-idiom, misalnya sedaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung, atau sedaqta, benar kamu, benar omonganmu, sedaqta, sedaqtum gitu ya. Asal katanya itu bisa asodku ya ada, asidku ya ada, asudku ya ada. Jadi bahasa Arab itu sedemikian panjang durasinya dan begitu detail pemaknaannya sehingga satu kata bisa bermakna kadang-kadang bisa puluhan sampai ratusan. Nah asodku itu adalah misalnya salah satu makna dari asodku yang kemudian menjadi sedekah, menjadi ada tasoddaqah juga, ada tasdik juga ada. Dan dia menjadi berbagai macam kemungkinan kasus dan peristiwa ketika kata itu digunakan. Jadi misalnya salah satu maknanya adalah asodku itu adalah sesuatu yang sesempurnanya sesuatu hal. Misalnya kalau hal itu namanya sungguh-sungguh, kesempurnaan dalam kesungguhan itu namanya sidqun gitu ya. Terus nanti ada Abu Bakar As-Siddiq, itu orang utama sahabatnya Rasulullah, pertama dari 4 sahabat itu ya, Abu Bakar As-Siddiq. Selama ini tidak salah dimaknai As-Siddiq itu jujur gitu ya, jujur. Cuman saya ingin mendetail bahwa kejujuran itu kan buahnya, akarnya dan pohonnya kan berbeda. Jadi misalnya kalau sekarang buah mangga berasal dari pohon mangga dan akar mangga dan batang mangga dan seterusnya. Maka sidqun atau as-siddiq itu bukan jujurnya tapi kesungguhannya. Kalau mangga benar-benar mangga maka dia berbuah mangga, kan gitu kan. Gitu. Nah sedekah itu adalah, kalau kita asosiasikan agak jauh, sedekah adalah bukti bahwa manusia itu sungguh-sungguh sebagai manusia. Kalau dia tidak bersedekah maka dia tidak terlalu serius menjadi manusia. Semua yang saya omongkan ini kan berdasarkan pada yang memilih kata itu. Misalnya sedekah nanti ada hubungannya sama infak. Bersedekah itu sebenarnya tidak tepat kalau bahasa Indonesianya ya. Sedekah diinfakkan, sebenarnya begitu. Sedekah itu bahannya, memberinya itu namanya infak. Memberikannya itu namanya infak. Selama ini kan sama aja tuh, infak sama sedekah. Enggak, sedekah itu yang diberikan, yaitu kesungguhan hati, kemurahan hati, toleransi, rasa berbagi dan seterusnya, itu sedekah. Terus diinfakkan. Nah kata infak ini juga akar katanya bermacam-macam, ada nafakun, ada nafikun, ada nufukun, segala macam. Tapi yang paling kuat maknanya adalah dia itu bolongan. Bolongan itu dengan segala asosiasinya. Misalnya bumi punya air di
di dalamnya, kemudian di tanah itu ada lubang yang kemudian menjadi mata air, menjadi sumber, itu namanya nafak. Jadi diinfakkan berarti air dalam bumi itu kemudian dikeluarkan untuk makhluk hidup di permukaan bumi berupa sumber air dan mata air itu dan seterusnya, itu namanya infak. Jadi sesuatu yang dibocorkan. Jadi misalnya apa, tabung air ada salurannya, itu infak namanya. Jadi hidupmu kamu bocorkan untuk orang lain, sehingga kamu tidak hanya menikmati dengan dirimu sendiri, tapi juga dinikmati oleh orang, karena kamu kasih pancuran dari dirimu itu supaya kenikmatanmu, sedekahmu itu mancur ke dalam untuk orang lain. Itu namanya sedekah yang diinfakkan. Menurut saya manusia itu kesungguhan utamanya sebagai manusia adalah memberi. Memberi itu misalnya berbagi makanan, berbagi senyuman, gitu ya. Kepada Tuhan kita juga memberi, tapi memberinya kepada Tuhan namanya berbakti, mempersembahkan, gitu ya. Kalau kepada tetangga kan memberikan, menyampaikan. Kalau kepada Allah mempersembahkan, membaktikan, gitu kan. Tapi itu semua berasal dari sedekah jiwa manusia yang selalu punya naluri untuk memberi. Nah, kebanyakan kita kan naluri utamanya minta, bukan memberi. Makanya ada istilah take my hand sama give your hand. Jadi itu ada cerita di mana ada seorang kaya mandi di kolam, kemudian dia kepreset dari apanya gitu, terus dia mau tenggelam, terus salah seorang karyawannya datang, give your hand, berikan tanganmu pak bos gitu ya. Nah, dia tidak mau ditolong karena dia harus memberikan tangannya. Dia baru mau menyodorkan tangannya ketika si orang yang nolong ini mengatakan take my hand. Jadi kalau dia ngambil mau, kalau dia memberi tidak mau. Padahal manusia itu sejatinya adalah makhluk Allah, sehingga dia punya sifat seperti Allah yang kecenderungan utamanya itu memberi, gitu ya. Makanya tabungan airnya dibocorkan untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan sesama kan gitu. Makanya kalau kita sekarang masuk ke wilayah filsafat hukum, bedanya sedekah sama zakat misalnya. Kalau zakat itu kan kita sudah punya, terus sekian persen kita sampaikan ke orang lain. Kalau sedekah enggak. Sedekah yang diinfakkan itu enggak gitu. Dasarnya bukan kita punya, dasarnya adalah orang butuh. Orang butuh. Jadi pokoknya ada orang butuh, tidak peduli kamu punya apa tidak, bisa apa tidak, tapi kamu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan itu. Misalnya nyilih ke duit, ya bisa mengupayakan supaya terpenuhi juga bisa kan itu. Jadi kalau zakat itu punya dulu baru persentase kecil dikasih orang. Kalau sedekah itu enggak. Berangkatnya tidak dari kita punya, berangkatnya adalah dari orang butuh. Jadi bisa saja orang miskin bersedekah kepada orang kaya. Bisa aja. Bahkan banyak buruh bersedekah kepada perusahaannya, gitu ya. Maksudnya bersedekah itu dia mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktunya yang manfaatnya lebih besar untuk perusahaan, sementara dia tidak mendapatkan selayaknya dari perusahaan. Itu namanya sedekah kepada perusahaan. Jadi sedekah itu adalah produk dari kesungguhan hidup seorang manusia kepada sesuatu di luarnya, apa orang lain atau sesama makhluk hidup atau apapun. Jadi istilahnya bukan sedekah sama dengan infak, sedekah yang diinfakkan. Jadi sedekah itu sesuatu yang mau diberikan itu, infak adalah peristiwa menyampaikannya itu, seperti bocoran air tadi. Nah, lubang itu juga berlaku untuk laki-laki perempuan, harus ada lubangnya. Kalau tidak ada lubangnya nanti tidak terjadi peradaban, gitu kan, tidak terjadi kehidupan yang harmonis kan itu. Makanya menafakun itu ibarat tanah yang dilubangi sehingga air dari dalam bumi itu keluar, ya. Itu namanya nafak, yang kemudian menjadi infak gitu. Salah satu kemungkinannya. Jadi nanti di dalam peristiwa di mana sedekah diinfakkan, itu nanti ada banyak kemungkinan dalam kebudayaan manusia, di dalam beberapa atau interaksi antar manusia, termasuk di dalam politik, termasuk di dalam ekonomi, dan nanti akan ada efek-efek dan kemungkinan terjadinya gitu ya. Tapi intinya adalah
Sedekah itu adalah sesuatu yang mempersyaratkan satu kesungguhan hati manusia sebagai manusia, dan kecenderungan hati manusia nomor satu adalah berbagi, memberikan sesuatu kepada yang lainnya, bukan meminta. Meskipun meminta itu boleh dalam keadaan terpaksa kan gitu kan. Kalau bisa sih dalam keadaan normal jangan minta-minta kan gitu. Makanya minta-minta itu kan hubungannya sama kehinaan dan kemuliaan gitu. Kamu kasih sebutir jagung, satu butir jagung ini menjadi 7 bulir. Setiap bulir itu 100, berarti 1 kali 7 kali 100, 700. Jadi Allah memberi hitungan bahwa setiap orang yang menginfakkan atau menafkahkan sesuatu kepada kebaikan orang lain itu akan dibalas, akan berbunga sampai 700 kali lipat gitu kan. Tapi ini firman Allah, bukan omongan saya. Kalau diibaratkan pohon itu, sedekah itu pohonnya, infak itu buahnya. Nah, sedekah itu bukan Abu Bakar As-Siddiq itu jujur, buahnya adalah jujur, pohonnya adalah kesungguh-sungguhan. Jadi orang yang sungguh-sungguh, orang yang benar-benar seorang manusia, benar-benar seorang sahabat Rasul kan gitu kan. Nah, kalau pohon mangga benar-benar pohon mangga, pasti dia akan berbuah mangga. Kalau orang betul-betul siddiq dengan dirinya, bersungguh-sungguh dengan dirinya yang diciptakan Allah itu dengan seluruh muatan hati dan jiwanya, maka dia akan berinfak. Dia akan, jadi siddiqnya itu bukan jujurnya, tapi sungguh-sungguhnya, tapi menghasilkan kejujuran. Jadi benar juga bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang jujur, benar juga. Tetapi kalau kita detail, jujur itu buahnya gitu loh. Tapi pohonnya, daunnya dan lain-lain itu adalah kesungguh-sungguhannya. Jadi dalam bahasa Jawa ada namanya sidik paningal. Paningal itu penglihatan, pandangan. Kalau sidik itu artinya penglihatan yang jernih, yang tepat, yang presisi, yang tidak belok-belok, yang tidak kabur-kabur. Jadi sidik dalam bahasa Jawa juga bermakna hampir sama dengan bahasa Arab. Kemudian ada banyak faktor-faktor lain atau dimensi-dimensi lain di dalam kata sedekah itu. Jadi ini bukan pendapat saya. Ini saya harus mengakses pendapat Tuhan, sehingga saya berangkat dari ayat-ayat, dari firman-firman, dari logikanya Allah, dari algoritmanya Allah sendiri kan itu. Karena saya kan tidak punya hak untuk berpendapat. Wong saya tidak orisinal kok, saya tidak asli ada. Saya tidak pernah bikin diri saya sendiri. Maka kalau saya berpendapat itu saya paling hanya mengutip atau mengakses sesuatu yang lebih sejati dari saya. Maka semua pendapat mengenai sedekah ini harus bermuara atau bersumber dari penciptanya, yaitu Allah sendiri gitu. Karena Allah yang memilih kata sedekah, Allah yang memilih kata infak, Allah yang memilih kata zakat itu. Itu bahasa Arab tapi dipilih Allah untuk menjadi idiom komunikasi bagi umat manusia. Sekarang ada ayat yang terjemahnya gini, siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah dan seterusnya ya. Jadi Allah itu nomor satu, Allah itu meletakkan diri secara sangat rendah hati kepada manusia. Kan ini semua punya dia, semua punya Allah, termasuk manusianya punya Allah. Tapi Allah bilang bahwa barang siapa mau meminjami aku, itu kan luar biasa. Itu kan itu kan ajaran mengenai kerendahan hati dan tahu diri sedemikian upaya. Artinya Allah tidak menunjukkan bahwa dia adalah yang berkuasa, Allah yang maha sayang, sehingga dia tawarkan kepada manusia, siapa yang memberi pinjaman kepadaku, pinjaman yang baik, maka akan aku lipat gandakan. Ya. Jadi Allah itu merasa dirinya berhutang kepada manusia. Jadi ini ada satu algoritma atau ada satu pemetaan nilai yang luar biasa. Kapan kamu berbuat baik, itu adalah hutangnya Allah. Padahal dia yang punya kok meneng-meneng utang kan gitu kan. Kita berbuat baik, kita nyayang anak kecil, kita memberikan sesuatu kepada pengemis, kita membantu tetangga kita. Terus tiba-tiba Allah itu berhutang ke kita.
sebesar yang kita berikan kepada orang lain itu. Jadi Allah meletakkan diri sebagai yang berhutang kepadamu, yang nyileh lah, yang pinjem. Jadi saya berbuat baik kepada Pak Top, itu berarti saya menghutangi Allah. Terus nanti Allah akan membayar berlipat-lipat ganda. Gitu. Itu saya kira kan pelajaran utamanya adalah bahwa sebenarnya kita itu ya tidak boleh kemelinti, tidak boleh kemendus bahwa seolah kita itu yang paling benar, yang paling punya, yang paling mengatur kan itu kan. Allah saja yang maha punya dan orisinal, asli, memiliki dan menciptakan semua itu. Dia mau meletakkan dirinya sebagai pihak yang hutang. Terus dia hutang ke kita, bayangin. Jadi kita itu punya tumpukan piutang kepada Allah dan Allah punya tumpukan hutang kepada kita. Semakin banyak kita berbuat baik, menolong orang, maka Allah langsung tampil sebagai saya yang hutang, nanti saya yang akan bayar. Gitu. Itu kan satu logika, satu dialektika nilai yang luar biasa, luar biasa. Kok Allah hutangi piye? Wong semua milik dia kok, gitu kan. Nah, kemudian nanti akan ada hitungan yang bahkan matematis. Di ayat yang lain Allah itu menyebutkan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir itu ada 100 biji. Jadi ini ada hitungan, kamu kasih sebutir jagung, satu butir jagung ini menjadi 7 bulir. Setiap bulir itu 100. Berarti 1 kali 7 kali 100, 700. Jadi Allah memberi hitungan bahwa setiap orang yang menginfakkan atau menafkahkan sesuatu kepada kebaikan orang lain itu akan dibalas, akan berbunga sampai 700 kali lipat, gitu kan. Tapi ini firman Allah, bukan omongan saya. Dan direktur banknya ini Allah, bukan saya. Jadi saya tidak bisa bilang satu, kamu 100.000 sini kamu infakkan, nanti kamu akan dapat kembalian menjadi 7 juta misalnya. Tidak bisa, karena firman ini firman Allah, bukan SOP saya, bukan aturan perusahaan saya, gitu loh. Nah, saya tidak berani untuk menjanjikan kepada Pak Top bahwa kalau kamu berbuat baik 1 kali kamu akan mendapatkan 700 kali lipat. Itu saya tidak berani karena bukan posisi saya. Itu posisinya Allah. Dan menurut saya itu bukan 700 beneran. Bukan 700 secara teknis, fisik, material ya. Menurut saya itu gambaran betapa murahnya Allah. Gambaran betapa pemurahnya Allah. Bahwa 1 biji kebaikan sedikit aja oleh Allah akan dilipat gandakan, seolah-olah sampai, itu idiom menurut saya, itu sanepan. Jadi kalau bahasa Jawa sakndaya, swidak jaran, terus pokoknya sahohah lah kayak gitu ya. Itu idiom budaya menurut saya, itu idiom psikologis. Jadi wakeh banget itulah. Tidak lantas ini saya jadikan aturan, saya bikin lembaga keuangan, terus orang yang pinjam ke saya 1 rupiah akan saya kasih 700 misalnya gitu ya. Saya tidak akan berani seperti itu karena yang namanya 1 menjadi 700 itu kan ada 1000 kemungkinan. Bentuknya bisa berbeda-beda gitu. Misalnya yang 100 berupa kegembiraan anaknya lulus, yang 100 berupa istrinya mendapat pekerjaan atau apa gitu ya. 700 itu bermacam-macam bentuknya dan itu Allah yang menentukan dan Allah yang tahu. Kita tidak tahu, jadi kita tidak punya hak terhadap 1 kali 700 tadi itu. Jadi saya tidak akan berani untuk mengaplikasikan itu dalam kehidupan horizontal karena ini adalah firman Allah, perusahaannya Allah dan SOP-nya Allah, prinsipnya Allah, dan Allah sendiri yang tahu aplikasinya bagaimana. Saya tidak tahu, jadi saya tidak akan, saya cuma bolehnya yuk banyak-banyak berbuat baik, yuk banyak-banyak berinfak gitu dok. Tapi saya tidak akan berani menjanjikan bahwa infakmu akan mendapatkan 700 kali lipat, kecuali kalau saya Allahnya gitu ya. Nah, Tuhannya kan Allah, bukan saya kan gitu kan. Mudah-mudahan tidak ada di antara manusia yang menganggap firman ini menjadi aturan perusahaannya gitu ya. Saya bikin lembaga keuangan, saya menyerap uang, kemudian saya janjikan akan balik 700 kali lipat gitu ya. Ya. Andaikan Allah berfirman kepada saya, ini nggak perusahaan saya yang tanggung jawab, pokoknya semua
yang memasukkan uang ke kamu akan saya ganti 700 kali lipat. Seandainya ada firman begitu kepada saya berani. Tapi kan ini firman kepada dari Allah melalui Rasulullah kepada umat manusia yang menurut saya isinya ini simbolik. Ya, tidak benar-benar 700 kali lipat. Mungkin lebih. Mungkin Allah ngasihnya mungkin 7.000, mungkin 70.000, mungkin 7 juta. Dalam prakteknya gitu ya. Maka kita jangan pastikan ini 700 secara matematis teknis gitu ya. Dan ini bukan hak manusia, ini haknya Allah. Karena Allah itu berhak melakukan apa saja tanpa salah gitu. Semua benar kalau Allah. Tidak mungkin Allah, misalnya Allah orang berdoa dia belum mengabulkan, kan tidak salah. Itu kan soal belum saja. Terus kabulnya juga gue minta mangga ternyata dikasih manggis plus sawu plus buah bir atau buah berapa, kan bisa aja. Dan kita kan sering oleh Allah itu minta sesuatu, sebenarnya kita sudah atau sedang dikasih sesuatu yang lain yang lebih banyak daripada permintaan kita. Kemudian ada satu dimensi yang harus kita pahami dari sini, bahwa Allah itu selalu memberi bunga. Allah tidak pernah minta bunga. Jadi kamu kasih setor satu ya ke banknya Allah, Allah ngasihnya 700, gitu kan? Jadi yang ngasih Allah. Jadi kalau kita sekarang ngomong mengenai bunga misalnya, ini saya sudah menulis gini, kalau orang pinjam uang kepada saya melarang diri saya untuk mempersyaratkan pengembalian lebih banyak dari yang saya pinjamkan. Tapi kalau saya pinjam uang kepada orang lain, saya melarang diri saya untuk mengembalikan sama jumlahnya dengan yang saya pinjamkan. Saya mewajibkan kepada diri saya untuk bersyukur, sehingga ketika mengembalikan uang yang saya pinjam itu, saya tambahi jumlahnya. Bisa saja sampai 2 kali lipat, karena saya mensyukuri bahwa pinjaman uang itu sangat besar manfaatnya atas hidup saya. Tambahan jumlah uang itu bukan bunga, melainkan yang saya, jadi misalnya saya pinjam, saya kembalikan lebih, itu bukan bunga, itu adalah ungkapan rasa syukur saya, terima kasih saya kepada dia. Dan bersyukur itu saya lakukan karena perintah Allah, bukan karena saya dipaksa oleh pihak yang meminjamkan uang kepada saya. Jadi kalau saya pinjam 100.000, saya kembalikan 200.000, itu saya ikhlas karena rasa syukur dan itu perintah Allah ya. Tapi kalau saya disuruh mengembalikan 110.000 oleh orang yang saya pinjam duit, saya tidak mau gitu loh. Karena saya mau keluar uang itu karena rasa syukur saya, bukan karena saya dipaksa atau ditekan oleh siapapun gitu kan. Itu karena perintah Allah. Maka kenapa bank mempersyaratkan bunga ketika meminjamkan uang? Mungkin salah satu sebabnya adalah kebanyakan manusia tidak menjalankan kewajiban dari Allah untuk bersyukur, sehingga terpaksa dipersyaratkan atau dipaksakan untuk ada tambahan pengembalian di antara sesama manusia. Maka nilai dan hukum bunga bank itu tidak terletak pada jumlah uangnya, melainkan pada niat pelakunya. Seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi sekali lagi, nilai dan hukum bunga bank itu tidak terletak pada jumlah uangnya, melainkan pada niat dan konsep yang ada pada pelakunya, baik yang pinjam maupun yang meminjamkan. Jadi kalau saya pinjam uang dari bank, saya menolak dipaksa mengembalikan lebih dari memberi bunga. Tapi saya mewajibkan diri saya atau mengikat diri saya untuk bersyukur, sehingga saya pasti mengembalikan jauh lebih banyak daripada jumlah yang saya pinjam. Jadi kan urusannya bukan soal jumlah uang, urusannya adalah atas itikat apa, niat apa, konsep yang bagaimana kan gitu. Nah, saya kira pertengkaran dan kontroversi atau syubhat mengenai bunga itu bisa dijelaskan dengan mencoba mencari fokusnya itu tidak pada jumlah uang yang ditambahkan ketika mengembalikan, tetapi dari siapa inisiatifnya. Kalau inisiatifnya itu dari peminjam, itu namanya rasa syukur kan gitu. Tapi kalau inisiatifnya dari yang meminjamkan, itu namanya kan tekanan atau paksaan kan gitu. Nah, apa sebabnya sekarang selalu kalau pinjam itu harus pakai bunga? Karena mungkin kan memang rata-rata orang tidak bersyukur kan gitu kan, mungkin aja gitu ya, sehingga kan tidak bisa jalan lembaga Anda kalau tidak pakai biaya tambahan kan gitu. Nah,
Saya tidak mengatakan bahwa bank itu salah atau benar, saya tidak mengatakan sistem ekonomi kita syubhat apa tidak, halal atau haram, saya tidak mengatakan. Saya ingin menyumbangkan bahwa semua itu tergantung kepada al-a'malu binniyah. Jadi setiap perbuatan, setiap langkah manusia, setiap keputusan itu bergantung niatnya apa. Mudah-mudahan ini bisa membantu konsiderasi perekonomian dan kebudayaan yang sedang kita jalani.